Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4051. Silas John tahu bahwa orang-orang di sekitarnya hampir tidak memiliki peluang untuk menjatuhkan Harvey York. Tetapi dia tidak menyangka Riley Patel akan berlutut begitu cepat setelah kemunculannya. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia tidak bisa mengerti. Dia merasa sedih. Dia menjadi gila. Dia ingin berteriak. Tapi Riley benar-benar mengabaikannya sementara dia memiringkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Silas melangkah maju, bersiap menarik Riley sebelum seseorang menepuk pundaknya. Dia membeku seketika. Sedikit niat membunuh mengelilingi tubuhnya. Dia hampir tidak bisa mengendalikan kandung kemihnya kali ini. Harvey dengan tenang melirik kerumunan. Siapa lagi yang tidak senang tentang ini? Siapa lagi yang mau membela Nenek Kop? Majulah. Tidak ada yang berani menonjol kali ini. Harvey benar-benar melebihi kemampuan mereka. Dia mengalahkan Kylie Lowe dalam hal keterampilan bertarung. Otoritasnya cukup bagi Riley untuk berlutut. Silas berhasil bangkit karena hak kesulungannya. Tapi terus kenapa? Tidak ada gunanya semua itu. Dia hanya bisa menunjukkan ekspresi tak berdaya saat Harvey memegang bahunya. Kerumunan itu mati diam. Nenek Kop sangat putus asa. Sepertinya tidak ada yang ingin menghentikanku lagi. Harvey menghela nafas sebelum menepuk wajah Silas. Anda lihat itu. Tuan Muda John. Saya berencana untuk memberikan uang kepada semua orang di sini dan mengambil ketiganya. Itu seharusnya menjadi tugas yang sederhana. Tapi kamu hanya terus memaksa tanganku. Apakah kamu senang sekarang? Setelah menunjukkan senyum tipis, Harvey berbalik dan menjentikkan jarinya sebelum pergi. Nenek Kop dan yang lainnya segera diseret keluar. Harvey adalah pria yang bijaksana. Dia tidak akan menghormati siapapun yang tidak pernah melewatinya. Tetapi jika orang menantangnya entah bagaimana, dia tidak keberatan melawan. Silas ngeri dan mengamuk saat melihat giliran Harvey yang anggun. Dia menggertakkan giginya sebelum mengeluarkan senjata api yang sangat indah. Orang mati tidak akan bisa membuatku kesulitan, kan? Seru Silas dengan senyum dingin. Dengan otoritas keluarga John, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk berurusan dengan mayat sialan. Matilah. Riley dan yang lainnya tersentak saat melihat pemandangan itu. Tidak, jangan. Numi dan Ellen Moreno membeku sebelum menunjukkan sedikit kegembiraan. Nenek Kop dan yang lainnya menoleh ke belakang dengan ekspresi penuh harap. Swoosh. Tepat ketika Silas hendak melakukan tembakan, Harvey mengayunkan tangannya sebelum sebuah kerikil terbang tepat ke laras senjata api. Pemicunya ditarik segera setelah itu. Ledakan. Silas menjerit kesakitan saat wajahnya yang bengkok ditutupi warna merah. Senjata api yang tampak indah itu meledak di depannya. Harvey dengan tenang berbalik sebelum memelototi Silas yang tergeletak di tanah sambil menjerit tanpa henti. Apa yang terjadi maka terjadilah. Kau membuatnya sendiri. Beritahu keluarga John bahwa aku sendiri yang akan membayar biaya pengobatan Silas. Aku berharap pernikahanmu bahagia, Ellen. Saya harap Anda dan tunangan Anda akan bertahan selamanya. Aku akan pergi sekarang. Kemudian, Harvey pergi dengan tangan bersilang. Ellen merasa malu dan marah ketika dia menatap punggung Harvey. Kamu akan berlutut di hadapanku suatu hari nanti, Harvey. Serunya sambil menggertakkan giginya. Bab 4052. Harvey York. Setengah jam kemudian, seluruh wajah dan tangan Silas John ditutupi perban ketika dia menendang perangkat teh marmernya ke tanah. Dia berasal dari salah satu dari 10 keluarga teratas. Seluruh hidupnya sampai sekarang berjalan mulus. Akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan siapapun yang dia inginkan. Tetapi pada saat ini,
Tidak hanya reputasinya benar-benar hancur, tetapi seluruh wajah dan tangannya juga hancur. Pada saat ini, mata merah Silas terlihat jelas. Jeritan marahnya bergema di seluruh ruangan. Seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai Harvey berubah menjadi bubur. Bawahannya yang terpercaya gemetaran di sepatu bot mereka saat mereka berdiri di sudut. Mereka ingin menghibur Silas, tapi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Berdiri di luar ruangan, Ellen Moreno tidak berani mengetuk pintu untuk merawat kekasihnya sebelum pergi diam-diam. Dia tahu betul bahwa semua kemarahan Silas akan ditujukan padanya bahkan jika dia berhadapan dengannya. Pada titik ini, dia mulai berpikir untuk memotong kerugiannya. Dia tidak membutuhkan pria yang tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Harvey. Sampah. Kalian semua. Tidak hanya salah satu dari kalian yang tidak menghentikan bajingan itu untuk pamer di wilayahku. Tapi wajah dan lenganku juga hancur karenanya. Aku telah memperlakukan kalian dengan sangat baik. Namun tidak ada dari kalian yang bisa melakukan apapun saat aku sangat membutuhkanmu. Silas membanting ponselnya ke tanah. Kamu melihatnya. Tuan muda mengirim pesan. Studi tur dibatalkan. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Artinya kamu bajingan tak berguna berhasil mempermalukan aku dan keluargaku di Hong Kong dan Las Vegas. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi tamu kita ketika kita sampai di Amerika? Silas benar-benar malu dan marah. Di satu sisi, dia benar-benar dipermalukan karena situasinya. Tuan muda tertua mungkin akan kehilangan kepercayaan padanya karena ini. Di sisi lain, reputasi keluarga John juga tercoreng. Jika dia tidak bisa memperbaiki masalah, bisnis Oceanic Corporation akan anjlok. Tolong tenang, Tuan muda John. Kylie Lowe ragu-ragu ketika dia melihat Silas menyerang semua orang di sekitarnya. Tetapi dia tetap angkat bicara pada akhirnya. Bukannya kami tidak ingin menjatuhkan Harvey. Dia datang dengan kesiapan. Kami juga tidak bisa melakukan apapun yang kami inginkan ini Hong Kong dan Las Vegas. Kami tertangkap basah. Lagi pula itu terlalu berisiko bagi kita. Selain para ahli bersama dengan Harvey sebelumnya, kami juga benar-benar terkepung. Ada juga kapal pesiar besar tepat di depan kita. Sederhananya, Harvey sudah memiliki banyak kekuatan. Jika kami sudah mengeluarkan kartu truf kami akan menderita banyak kerugian. Kami tidak keberatan mati untuk tujuanmu. Tapi jika kami menggunakan semua yang ada di gudang senjatamu, bagaimana kamu bisa naik ke tampuk kekuasaan di masa depan? Bagaimana kami menjaga kepentingan dan posisi Anda tetap aman? Kylie sangat tenang meskipun dia dilumpuhkan oleh orang yang sama. Hidup Harvey tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupmu, Tuan muda John. Bahkan nyawa pelayanmu jauh lebih berharga. Lebih penting lagi, kita sudah menemukannya. Kami tahu dia punya mantan istri dan beberapa bisnis. Dia akan membayar untuk ini cepat atau lambat. Kami akan memastikannya. Bab 4053. Bawahan terpercaya Silas John mengangguk serempak setelah mendengar kata-kata Kylie Lowe. Silas menunjukkan ekspresi dingin saat dia bertanya, siapa pria itu? Kylie mengeluarkan laptop. Namanya Harvey York. Dia adalah menantu laki-laki yang masih tinggal menumpang. Jawab Kylie dengan tenang. Istrinya adalah kepala baru dari rumah ke-9 keluarga Jin, Mandy Zimmer sendiri. Tapi menurut sumber yang bisa dipercaya, mereka sudah mengajukan surat cerai. Bahkan sebelum Kylie mengungkapkan identitas Harvey lainnya, Silas langsung memotongnya. Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Seru Silas dengan dingin. Kau memberitahuku bahwa aku dimanfaatkan oleh sampah. Dia memiliki Queenie York dan Elias Patel di sisinya. Dia juga membuat Rili Patel berlutut di hadapannya. Apa menurutmu orang seperti itu bisa menjadi menantu laki-laki yang menumpang sialan? Silas biasanya lembut dan halus.
Dia biasanya akan menunjukkan sikapnya sebagai tuan muda berperingkat teratas, terutama kepada pengawal pribadinya dari tempat pelatihan seni bela diri yang sakral. Namun, sikap itu hilang sama sekali saat ini. Di satu sisi, dia tidak mampu mengatasi penghinaan yang harus dia tanggung. Di sisi lain, Kylie tidak lagi ahli karena dia lumpuh. Saat ini, Silas tidak mau repot-repot menjaga fasad di depannya. Dia cukup pandai menjadi pria simpanan. Selain mantan istrinya, dia menghabiskan waktu bersama Yvonne Xavier, putri salah satu dari 10 keluarga teratas di Mordu. Untuk sementara, saat berada di Hong Kong dan Las Vegas, dia juga berhubungan dengan Queenie York dan Katie Cobb. Sederhananya, dia mengumpulkan cukup banyak koneksi dan pengaruh dengan berpegang teguh pada wanita-wanita kuat ini. Jawab Kylie sambil membaca dokumen yang dia miliki. Di sini dikatakan bahwa dia berhasil bertemu dengan Putri Sienna Wright sendiri saat dia berada di Floodwell. Dia berhasil mendapatkan posisi yang baik di Longmen bersama dengan identitasnya sebagai perwakilan dari aliansi seni bela diri. Aman untuk mengatakan bahwa hampir tidak ada orang yang bahkan bisa menjadi pria simpanan sebaik ini di dunia. Kylie menggertakkan giginya ketika dia membaca semuanya. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka dia dihancurkan oleh menantu laki-laki yang tinggal menumpang. Hal lain, ada alasan lain mengapa dia sangat ingin menantangmu. Dia mencoba mengejar Nona Moreno saat berada di Laut Selatan, tetapi ibunya mengetahui identitasnya. Karena itu, dia menggunakan Katie untuk memaksa ibu dan putrinya keluar dari rumah mereka. Dia muncul dengan mengatakan dia ada di sini untuk Nenek Cobb dan yang lainnya. Tapi menurut informasiku, dia pasti tahu kau bersama wanitanya. Itu sebabnya dia ingin menyelesaikan masalah denganmu. Dia hanya dipenuhi dengan kebencian. Tuan Muda John, Anda harus tahu bahwa anjing gila tidak akan menghargai apapun setelah kehilangan tulangnya. Ini langkah yang tepat bagimu untuk tidak melawannya. Lagi pula, kamu adalah sosok penting. Tidak ada gunanya bertarung melawan kotoran tak berguna seperti dia. Dia hanya anjing gila. Seseorang seperti itu sama sekali tidak sepadan dengan waktumu. Bab 4054. Silas John sedikit tenang setelah mendengar kata-kata Kylie Lowe. Dia benar-benar malu dengan anjing gila tadi. Dia juga cukup menderita karena ini. Namun pada akhirnya, identitasnya masih sangat besar meskipun dia adalah anak angkat dari keluarga tersebut. Menilai dari statusnya, tampaknya cukup bodoh untuk melawan orang gila biasa. Itu adalah hal yang baik karena dia memutuskan untuk berhenti sementara dia masih bisa. Jika tidak, dia pasti sudah mati, bersama dengan orang yang dia lawan. Silas langsung tampak jauh lebih tenang setelah menyadari fakta itu. Dia berdiri dan berjalan menuju jendela besar di depannya sebelum melihat cakrawala. Aku tidak peduli jika bajingan ini cemburu atau marah. Tapi aku ingin dia mati karena menentangku dan tidak menghormatiku seperti ini. Bagaimana saya bisa melihat Tuan Muda jika dia masih hidup? Kylie menunjukkan senyum tipis. Jangan khawatir, Tuan Muda John. Aku sudah menghubungi tuanku. Dia memperlakukan saya seperti putrinya sendiri. Dia marah setelah mengetahui bahwa saya lumpuh. Dia menyuruh seniorku untuk pergi ke Golden Sands secepat mungkin. Seniormu. Mata Silas berbinar. Murid top legendaris Gerbang Surga. Rocky Lowe sendiri. Silas memiliki pemahaman tentang kuil suci Gerbang Surga. Lagi pula, ada cabang di Golden Sands tempat latihan seni bela diri suci. Aman untuk mengatakan bahwa Gerbang Surga adalah tonggak yang penting di sana. Otoritas dan kekuatan mereka juga sangat menakutkan. Seniman bela diri ahli dari Gerbang Surga semuanya adalah tamu penting dari keluarga kaya dari Golden Sands. Tetapi mereka semua adalah murid biasa. Silas telah mendengar bahwa murid teratas, Rocky Lowe, adalah sosok yang sangat menakutkan.
Pernah ada seorang pria yang menghancurkan ribuan orang sendirian. Ada desas-desus bahwa orang itu tidak lain adalah murid teratas gerbang surga. Bagaimanapun, Rocky adalah pria yang mengesankan. Itu benar, itu Rocky. Kylie menunjukkan ekspresi bangga ketika dia menyebutkan seniornya. Tidak hanya dia tinggi dan tampan, tapi keahliannya juga sangat menakutkan. Dia telah memperlakukanku dengan sangat baik sejak aku masih kecil. Dia sangat marah ketika dia mendengar bahwa saya dilumpuhkan oleh pria simpanan. Aku sudah memberinya semua dokumen Harvey York. Dia akan berada di Golden Sands untuk membuatnya menderita di depan keluarga John dan keluarga Patel segera. Secara alami, Kylie dipenuhi dengan kebencian setiap kali dia menyebut nama Harvey. Dia kehilangan semua kemuliaan dan kekayaannya setelah lumpuh total. Dia sangat ingin mati bersama Harvey. Bagus. Sangat bagus. Silas merasa lega setelah mendengar kata-kata Kylie. Silas sudah lama tahu tentang tokoh terkemuka itu. Di matanya, Harvey pasti sudah mati. Katakan pada seniormu untuk meneleponku ketika dia membunuh bajingan itu. Aku ingin melihat betapa mengerikan wajahnya pada saat itu. Padahal, aku penasaran, mengapa senior Anda pergi ke Golden Sands alih-alih datang ke Hong Kong dan Las Vegas. Kylie mengambil foto di laptopnya sebelum menyerahkannya kepada Silas. Mantan istri Harvey, Mandy Zimmer, saat ini ada di sana. Silas berdiri membeku ketika dia melihat seorang dewi sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Bab 4055. Tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Harus kuakui. Pria simpanan itu cukup mengesankan dalam pekerjaannya. Bahkan aku cukup tertarik untuk mencicipi wanita ini. Aku akan memberimu dokter terbaik yang ditawarkan Golden Sands. Saya akan meminta beberapa ahli untuk membantu Anda memulihkan yang terbaik yang mereka bisa. Dan jika Anda tidak bisa, saya akan memberi Anda 15 juta dolar sehingga Anda dapat menikmati sisa hidup Anda. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan orang yang melayaniku menderita dengan sia-sia. Hal lain, saya ingin segera bersama Mandy Zimmer. Lagi pula, semua penghinaan yang kualami karena Harvey York akan sia-sia. Silas John menjilat bibirnya yang kering dengan ekspresi bersemangat. Kylie Lowe menunjukkan senyum tipis. Saya mengerti. Saya akan segera melakukannya. Pada akhirnya, keluarga Jin tidak akan mengirimnya jauh-jauh ke Golden Sands untuk mengatasi semua masalah itu jika mereka benar-benar menghormatinya. Kami memiliki seluruh waktu di dunia untuk mengirimnya langsung ke tempat tidurmu. Kemarahanmu akan segera padam. Silas tertawa terbahak-bahak setelah mendengar jawaban percaya diri Kylie. Seolah semuanya sudah diatur. Pada saat ini, pemuda berambut pendek itu dengan hormat mengetuk pintu sebelum masuk, memperlihatkan wajahnya yang bengkak. Tuan Muda John, Pangeran Osborne sendiri menelepon Anda. Dia bilang dia akan segera tiba di Golden Sands. Tepat ketika Silas mengangkat telepon Clyde Osborne. Di dalam kapal pesiar besar lainnya yang diparkir di pelabuhan Victoria. Satu set makanan lezat dikirim ke geladak sementara angin sejuk bertiup di luar. Harvey memotong sepotong ayam sebelum menaruhnya di piring di depan Nenek Cobb sambil tersenyum. Wajah Nenek Cobb benar-benar kehilangan warna pada saat itu. Silahkan, tidak perlu menahan diri. Ini adalah ayam rebus asli South Light. Hanya ayam dari Gunung Silver Nimbus yang bisa digunakan untuk hidangan ini. Dagingnya enak dan empuk. Rasanya luar biasa. Kamu harus makan sampai kenyang selagi masih bisa. Anda tidak akan mendapat banyak peluang setelah ini. Ada juga saus daging sapi, abalon rebus dengan kerang, dan beberapa sup sarang burung walet. Semuanya barang berkualitas bagus. Saya menghabiskan beberapa ribu dolar untuk makanan ini. Anda harus mencobanya. Cukup berpura-pura. Harvey, seru Nenek Cobb dengan marah setelah disambut dengan keramahan seperti itu. Kita semua orang yang berpengalaman di sini.
Kami tahu bahwa pemenang selalu benar. Pada titik ini, kamu bisa membunuh atau menyiksaku sesukamu. Segera lakukan. Nenek Kop tahu bahwa dia sudah meninggal. Alih-alih memohon belas kasihan, dia masih keras kepala seperti biasanya. Dia ingin mempertahankan harga dirinya yang terakhir. Tapi meski begitu, dia sudah menyesali setiap keputusan yang dia buat. Jika dia tahu Harvey sebenarnya mampu, dia tidak akan memperlakukan Katie seperti kotoran. Dia bahkan akan memperlakukannya seperti legenda hidup. Pada saat yang sama, dia akan melakukan segala daya untuk menjadikan Harvey sebagai menantu laki-lakinya. Jika itu terjadi, keluarga Kop akan naik ke puncak Laut Selatan. Bahkan menghancurkan keluarga kerajaan tidak akan menjadi masalah bagi mereka pada saat itu. Sayang sekali, mereka tidak punya pilihan lain selain kembali. Bab 4056. Apapun masalahnya, aku sebenarnya di sini untuk mentraktirmu makan. Lagi pula, aku belum pernah mengobrol denganmu sebelum ini. Makan sambil berbasa-basi adalah cara saya menunjukkan rasa hormat. Kamu tidak bisa menolakku begitu saja. Harvey York tersenyum cerah. Selain itu, penjahat yang lebih buruk pun mendapatkan makanan terakhir sebelum mereka dieksekusi. Kau yakin tidak mau makan? Ini makanan enak. Aku bahkan membelikan sebotol Riesling dari tahun 82. Kemudian, Harvey menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Alkohol berwarna kuning memiliki aftertaste yang manis. Bagaimanapun, itu adalah anggur berkualitas prima. Nenek Kop menunjukkan tatapan dingin setelah melihat Harvey berpura-pura, seolah-olah dia adalah tuan muda kelas atas. Bunuh saja aku jika kau mau. Apa gunanya kamu bertingkah seperti ini? Kamu benar-benar bajingan. Aku tidak takut untuk memberitahumu saat ini. Saya memberikan 300 juta dolar kepada 7 absolut. Aku bahkan menjanjikan mereka setengah dari aset keluarga Kop jika mereka membunuh Dean dan kamu. Sayang sekali rencana selalu ditakdirkan untuk gagal. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Nenek Kop bersiap untuk mati. Harvey terus menunjukkan wajah tersenyum. Lagi pula itu normal bagimu untuk melakukan sesuatu seperti ini. Lagi pula, bahkan jika aku membiarkan kalian hidup, Penatua Kop tidak akan melakukan hal yang sama. Tapi sebelum aku membunuhmu, kita harus mengobrol dulu. Jika saya ingat dengan benar, Anda masih orang yang brilian. Kamu seharusnya tahu bahwa dengan dewa perang seperti Penatua Kop, keluargamu pasti akan sejahtera selamanya. Namun Anda memutuskan untuk meracuninya dan memaksa orang berbakat seperti Katie Kop untuk menggantikan keluarga. Apa yang kamu pikirkan? Kamu melakukan ini semua karena bayi laki-lakimu, Eden Kop. Tidak mungkin, kan? Harvey dengan penasaran melirik Nenek Kop. Lagi pula, bahkan dia tahu bahwa Eden tidak lebih dari kotoran. Nenek Kop menyipitkan mata ke arah Harvey sambil mengukurnya sebelum tertawa kecil. Sepertinya kamu cukup mengesankan. Saya tidak berpikiran bahwa Anda akan dapat mengetahuinya. Lalu kenapa? Aku tidak akan pernah mengatakannya. Harvey tersenyum. Karena kamu tidak mau memberitahuku. Aku harus terus bertanya lebih banyak. Jika kamu tidak memberiku jawaban, maka aku akan menganggap ini sebagai persetujuan dalam diam. Jika saya menebak dengan benar, maka Anda memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan jika kamu bukan dari tempat pelatihan seni bela diri yang sakral, aku yakin kamu dilahirkan dalam keluarga seniman bela diri. Nenek Kop mencemooh. Apa? Apakah kamu berencana untuk mencari tahu siapa dukungan saya sekarang? Jadi bagaimana jika kamu tahu? Kau hanya akan menakuti dirimu sendiri. Aku kalah karena kekuatanku tidak cukup. Tidak ada lagi yang ada hubungannya dengan itu. Namun, akan mudah bagi orang-orang di belakangku untuk menghancurkanmu. Harvey tersenyum tipis. Sebelumnya, ada rumor yang beredar.
Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Bab 4057. Dikatakan bahwa bahkan negara-negara barat yang paling kuat pun telah mendengar tentang ini sejak zaman kuno. Legenda yang ada sejak saat itu. Kehidupan abadi, pendidikan dasar dan ekonomi berkembang pesat. Dunia barat menguasai hampir 90% sumber daya dunia. Penguasa mereka secara alami menginginkan umur panjang sehingga dia akan memerintah selamanya dan menjadi dewa yang hidup. Itulah mengapa kekacauan dinasti cambuk terjadi selama 100 tahun. Konon, dunia barat tidak pernah berhasil mendapatkan umur panjang. Sebaliknya, karena penindasan mereka, negara Ha akhirnya bangkit dan mengklaim kejayaan setelah 5.000 tahun. Dunia barat dibantai oleh keserakahan mereka sendiri. 100 tahun kemudian, pertempuran Eropa-Amerika terjadi. Pertempuran itu tampak berbeda dari dinasti cambuk. Tetapi itu terjadi karena alasan yang sama. Sayang sekali, 5 negara terkuat gagal lebih keras lagi. Kepala instruktur menghancurkan mereka seorang diri dan membuat negara Ha berdiri di puncak dunia. Sejak saat itu, 5 negara terkuat kembali dikuasai keserakahan mereka. Konon, umur panjang masih hidup di hati orang-orang itu. Mereka tidak bisa mendapatkannya dengan adil dan jujur. Jadi mereka mencoba mencurinya. Bangsa kepulauan tidak akan melepaskan ambisi mereka. India juga tidak akan melepaskan harga diri mereka. Kamu tidak bisa memberitahuku bahwa seluruh situasi ini tidak ada hubungannya dengan mereka sekarang. Bukan? Mata Nenek Kop berkedut sebelum tertawa dingin. Saya tidak mengerti apapun yang Anda katakan sekarang. Anak muda. Apakah begitu? Harvey tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Kalau begitu kita akan mengubah topik pembicaraan. Kudengar Penatua Kop lumpuh karena dia mencari makam kuno. Menilai dari identitasnya sebagai dewa perang, dia pasti cukup percaya diri untuk menemukan sesuatu di sana secara langsung. Kan? Dia pasti mendapatkan informasi dari seseorang yang dia percaya dengan cukup baik. Dewa perang tidak tertarik pada harta karun. Hanya ada 2 hal yang akan membuatnya mengambil tindakan. Entah metode untuk menyatukan manusia dan alam diungkapkan kepadanya, atau jalan menuju kehidupan abadi. Pada kenyataannya, kedua metode ini terhubung satu sama lain. Dengan kata lain, mereka adalah hal yang sama. Penatua Kop menggeledah makam kuno hanya untuk itu. Harvey bertepuk tangan sebelum dengan santai menyeruput anggurnya. Nenek Kop, tidakkah menurutmu keluargamu terlalu mirip dengan organisasi tertentu yang sudah ada sejak zaman kuno? Ekspresi Nenek Kop menjadi gelap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sayang sekali Elder Kop gagal dalam operasi itu. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu setelah kembali. Organisasi curiga dia telah menemukan apa yang dia butuhkan. Dan untuk memaksa Penatua Kop membuka rahasia, serangkaian kecelakaan terjadi. Tapi tidak ada gunanya. Kamu membuat persiapan untuk melarikan diri ke Amerika sebelum memberikan kesempatan terakhirmu. Di satu sisi, kamu ingin menghindariku. Di sisi lain, kamu menghindari organisasi itu. Bukan? Kamu tahu kamu akan mati dengan mengerikan jika kamu tidak melarikan diri setelah semua kegagalan itu. Jika tebakanku benar, kamu termasuk mereka. Bab 4058. Teruslah berpura-pura. Nenek Kop menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya. Apakah kamu pikir kamu bisa memfitnahku dengan rumor yang kamu dengar? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya melakukan semua ini demi otoritas. Harvey York menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Tidak, kamu tidak tertarik dengan itu. Yang kamu cari adalah hidup yang kekal. Organisasi tempat Anda berada tidak lain adalah Evermore itu sendiri. Mata Nenek Kop berkedut setelah mendengar nama organisasi itu. Harvey tersenyum. Bagaimana dengan ini? Ini kesepakatan. Jika kamu memberitahuku semua tentang Evermore,
Aku akan membiarkanmu hidup. Bagaimana kedengarannya? Aku juga akan membiarkan Penatua Kop memutuskan nasibmu. Mungkin kamu lebih suka seperti ini. Lagi pula, dia mungkin hanya memberimu kesempatan untuk berubah pikiran demi hubunganmu. Nenek Kop tertawa dingin. Kamu naif. Harvey, apa kamu pikir kamu bisa mengeluarkan semuanya dariku seperti ini? Kamu tidak benar. Evermore telah mengobarkan perang dan memaksa banyak pasukan luar melawan negara hanya demi kehidupan abadi. Kami berhasil menggagalkan rencana mereka sebelumnya. Tapi ini saja tidak cukup. Karena ada kesempatan bagiku untuk belajar tentang mereka. Akan sia-sia jika aku tidak datang dan menanganinya sendiri. Kamu pikir kamu ini siapa? Kepala instruktur yang legendaris. Beraninya kamu melawan Evermore. Nenek Kop mencemooh. Kamu memiliki beberapa bakat. Tapi itu jelas tidak berarti kamu cocok melawan kami. Aku tidak peduli dari mana kamu mendengar tentang kami. Tapi saya sarankan Anda berhenti menggali ke dalamnya. Dengan begitu, kamu mungkin hidup beberapa tahun lagi. Lagi pula, Evermore datang untukmu. Bukan sebaliknya. Selain semua seniman bela diri ahli dalam organisasi, mereka sangat kaya dan kuat. Ada cabang Evermore di sebagian besar negara terkuat juga. Banyak orang dari organisasi juga ditanam di sini di negara H. Kamu pikir kamu cukup mampu untuk melawan kami. Tapi kamu hanya badut di mata kami. Kamu tidak memiliki kesempatan bahkan jika kamu melatih seluruh hidupmu. Nenek Kop meludah ke tanah. Jangan berpikir ini tidak adil, Harvey. Hidup memang tidak pernah adil. Dan bahkan jangan berpikir bahwa aku bersikap baik. Karena kamu sudah tahu tentang semua ini. Aku hanya mempercepat kematianmu dengan memberitahumu semua ini. Terima kasih untuk informasinya. Harvey diam-diam mencatat semua yang ada di belakang kepalanya sebelum menunjukkan tatapan lembut. Aku tahu sepertinya aku tidak cukup kuat untuk melawan organisasi. Tapi aku masih pria dari negara H. Aku tidak bisa membiarkan negaraku mati begitu saja untuk organisasi yang ingin kita binasa. Kan? Bab 4059. Bahkan jika itu tampak mustahil bagimu. Aku masih menggali setiap anggota Evermore di dalam perbatasan negaraku. Jadi, kenapa kamu tidak memberitahuku semuanya secara detail? Nenek Kop hanya terkekeh dingin. Aku akan mati tanpa tempat pemakaman jika aku mengatakan lebih. Seluruh mayatku akan dibakar menjadi abu. Kemudian dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri sebelum menyesapnya. Lagi pula aku sudah mati. Kenapa aku harus memberitahumu semua ini? Keindahan hidup bisa dirasakan dalam rasa anggur yang pahit. Nenek Kop dipenuhi dengan nostalgia ketika dia menyesapnya. Bagaimanapun, dia milik Evermore. Dia juga mencari kehidupan abadi. Harvey tersenyum lagi. Karena kamu akan mendapatkan lebih banyak jika kamu melakukannya. Misalnya, saya menggagalkan seluruh rencana Anda pada saat ini. Saya akan berurusan dengan Evermore jika Anda memberitahu saya semuanya. Mungkin kamu bisa membuatku terbunuh dengan cara ini untuk balas dendammu sendiri. Atau mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu dan keluargamu mati dengan mayatmu utuh dan tempat yang bagus untuk dimakamkan. Nenek Kop membeku. Itu jelas penawaran yang cukup menarik. Tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya setelah itu. Tidak ada gunanya. Tidak masalah jika aku terkubur di bawah gunung sialan. Aku masih akan digali kembali jika aku membocorkan sesuatu. Aku sudah mati. Siapa peduli setelah itu? Dia kemudian dengan main-main memelototi Harvey. Kalau begitu. Pertama, mari kita bicara tentang yang hidup. Harvey tersenyum tipis. Seolah dia tahu persis apa yang akan dikatakan Nenek Kop. Apakah kamu tahu mengapa hanya kita yang makan sekarang? Eden dan Valerie Kop tidak ada di sini. Apakah kamu memperhatikan itu? Kurasa aku harus memberimu sesuatu untuk dipikirkan.
Harvey mengeluarkan ponselnya sebelum menunjukkan peta dengan titik merah yang berkedip-kedip. 1 jam yang lalu, aku menyuruh anak buahku untuk membawa Eden dan Valerie ke laut lepas dengan ransum senilai 3 hari. Jika kamu bekerja sama, aku akan memberi mereka kesempatan untuk berjuang demi hidup mereka. Tapi kalau tidak, aku jamin kita akan menemukannya lagi dalam waktu setengah jam. Akan mudah melubangi sampan mereka. Bukan begitu? Ekspresi Nenek Kop langsung berubah. Bisakah kamu setidaknya memiliki kesopanan? Serunya. Aku khawatir wanita kejam sepertimu tidak punya suara dalam hal ini sekarang, kan? Harvey tersenyum. Kamu sudah tua sekarang. Kamu tidak ingin mati. Tetapi kamu sudah mendapatkan bagian yang adil dari kemuliaan dan kekayaan pada saat ini. Eden dan Valerie adalah bayimu. Tidakkah menurutmu akan memalukan jika mereka mati? Kamu memperdagangkan informasi yang tidak perlu kamu bawa ke kuburmu untuk hidup mereka. Menurutmu itu tidak sepadan dengan pertukarannya? Nenek Kop dengan panik mengubah ekspresinya sebelum menggertakkan giginya. Apapun masalahnya, mereka tetap sepupu Katie Kop dan memiliki darah Dean Kop. Apa yang akan kamu katakan padanya jika kamu membunuh mereka berdua? Sejak kamu menyewa pembunuh untuk melawan kami, kalian bertiga sudah tidak ada hubungannya dengan Katie dan Penatua Kop. Bab 4060. Cukup berbelit-belit. Beri aku informasi tentang Evermore. Aku akan memberi mereka kesempatan jika kamu melakukannya. Kalau tidak, aku akan memberi makan mereka berdua pada ikan. Harvey tidak mau repot lagi. Dia sudah mengatakan semua yang dia butuhkan. Wajah Nenek Kop langsung menjadi gelap. Apakah menurutmu aku tahu banyak hanya karena aku terlibat dengan mereka? Pada akhirnya, aku hanyalah orang luar. Aku tidak akan tahu sebanyak itu. Aku sudah memberitahumu segalanya. Harvey tersenyum sambil mengambil sepotong daging saus. Saya akan percaya bahwa jika Anda adalah orang lain. Tapi kamu sendiri adalah Nenek Kop. Bagaimana caramu membuat Penatua Kop mencari makam kuno tanpa informasi yang cukup? Aku yakin, kamu adalah orang yang penuh perhitungan. Tanpa posisimu, mengapa kamu terus-menerus mencoba membunuh Dewa Perang? Sederhananya, kamu tidak akan melakukan banyak hal untuk Evermore tanpa mereka memberimu dukungan terbaik mereka. Harvey tersenyum. Pemahamannya tentang Evermore sangat terbatas. Sebagian besar spekulasinya hanyalah potongan-potongan kecil yang dikumpulkan dari percakapan. Meski begitu, dia yakin Nenek Kop memiliki hubungan yang mendalam dengan organisasi tersebut. Nenek Kop tidak menyangkal fakta itu. Itulah mengapa Harvey bersiap untuk menggali segalanya darinya. Dia langsung terdiam setelah mendengar kata-kata Harvey. Harvey tersenyum sambil bertepuk tangan. Ini misi untukmu, Trey. Tenggelamkan kano itu. Kamu bisa kembali ke negaramu setelah selesai. Kemudian, Trey Bierstadt berbalik setelah mendengar kata-kata itu. Harvey melirik Nenek Kop. Kamu masih punya waktu. Pikirkan baik-baik. Eden dan Valerie Kop mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan membalas dendam untukmu. Tapi jika kamu terus mengatakan omong kosong, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Nenek Kop menghela nafas panjang setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia melihat jauh ke cakrawala untuk waktu yang lama sebelum akhirnya angkat bicara. Sejujurnya aku tidak tahu banyak. Tapi aku bisa memberitahumu satu hal. Orang yang menangani saya ada di Golden Sands. Dia tuan muda dari keluarga John. Blind John sendiri. Pupil Harvey menyusut. Penerus keluarga John memiliki hubungan dengan Evermore. Setelah mendengar kabar tersebut, Harvey menyuruh Trey untuk mengirim Nenek Kop kembali ke Blackburn City sebelum dia berbalik dan pergi. Dia percaya bahwa orang-orangnya di sana akan tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Setelah turun dari kapal pesiar, Harvey mencari restoran tepi pantai.
Dia menyuruh Julian York untuk membawa serta Queenie York agar mereka bisa menyusul. Sekelompok orang mengobrol sampai senja sebelum mereka semua pergi. Harvey juga ingin melihat Marcel York dan istrinya. Tetapi dia baru-baru ini mengetahui bahwa mereka telah mundur dari posisi mereka. Setelah memberikan Queenie semua otoritas mereka, mereka pergi berlibur ke Eropa Utara. Sungguh hidup yang bahagia. Saat itu, Harvey hanya bisa mengirim SMS ke Marcel sebagai salam. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.